Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya? Sehat. Oke, hari ini kita mau belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Berdebatlah selama-lamanya. Ya. Terima kasih Ansel. Semua dulu kita berdiri. Ayo, berdiri. Dan sekarang ibu mau buat kita. Nanti kalau ibu bilang gajah, nanti dia bentuknya kita buat kecil, berlawanan, ya, perintahnya berlawanan. Kalau ibu bilang gajah, kecil, tangannya kecil. Kalau ibu bilang semut, tangannya besar. Ya, jadi harus konsentrasi. Jangan konsentrasi satu juga ya. Konsentrasi hiburan. Gajah, Kecil. yang bisa disebut kecil besar. Ibu menyampaikan sekarang itu dari kita. Semua hadir kan? Saya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh AI. Dia bisa, ini awalnya gambar. Awalnya dia gambar, dimasukkan ke AI, dia bisa berbicara, dia bisa bergerak. Tujuan pembelajaran. Dan ada beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, teman kita hari ini adalah berpikir komputasional. Nah, tujuan yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan 4 pilar berpikir komputasional. Sudah berpikir seperti komputer, ya. Yang kedua, menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana. Yang ketiga, menggunakan program Blockly untuk membuat program sederhana. Kita mau ke materi berpikir komputasional. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Nah, yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang paling kecil, yang lebih mudah diselesaikan. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu membersihkan kamar. Nah, membersihkan kamar. Nah, masalah besarnya adalah membersihkan kamar. Nah, bagaimana dia berpikir dekomposisi? Berpikir secara dekomposisi itu adalah mengubah menjadi bagian-bagian kecil supaya mudah diselesaikan. Langkah-langkah membersihkan kamar. Yang pertama, apa yang pertama dilakukan? Merapikan tempat tidur. Baru susu. Yang ketiga, sapu lantai. Baru ngepel lantai. Udah? Membuat sandwich. Kok ada sandwich? Sawi. Ahai. Sandwich apa, Bu? Campuran roti dengan sayur. Maka biasanya sarapan pagi ya, sandwich dari roti. Yang pertama, siapkan roti. Biasanya roti tawar, ya kan? Yang kedua, oleskan selai. Kita ada selai? Setelah itu tambah isian. Misalnya seres, sayur, mayones, saus, kan? Susu, coklat. Nah, setelah itu potong sandwich, potong lebih. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari mengerjakan PR. Bagian kecilnya bagaimana? Membaca soal, memahami masalah.
Iya, pahami masalahnya. Baru cari solusinya. Baru tulis jawaban. Dan misalnya kalau mengerjakan PR, inilah masalahnya. Mengerjakan PR. Nah, apa yang kita lakukan untuk masalah ini bisa selesai? Itulah dekomposisi. Apa dekomposisi? Semua sama-sama dekomposisi. Dekomposisi. Ya, yang kedua. Nah, contoh dalam coding inilah. Animasi gerakan, deteksi input dari keyboard, ubah posisi gerakan. Dan inilah untuk dekomposisi. Nah, pilar yang kedua adalah pattern rekognisi atau pola. Dan pola adalah kemampuan mencari pola atau kesamaan dalam masalah untuk menemukan solusi yang efisien. Artinya, contohnya pola cuaca. Apa yang pertama terjadi? Awan? Kalau kan? Molotnya kan? Terus di awalnya awan gelap. Baru akan terjadi hujan. Nah, karena hujan apa yang dilakukan? Payung supaya tidak basah. Yang kedua, pola lalu lintas. Nah, yang 708 biasanya itu macet. Kalau di kota besar. Nah, apa yang kita lakukan? Berangkat lebih awal. Iya, berangkat lebih awal. Nah, pola belajar. Belajar pagi lebih fokus. Yang kita lakukan adalah jadwal belajar Pagi hari. Nah, sama itu seperti dalam coding itu karakter melompat, naik ke puncak, baru tuh turun. Nah, kalau lampu berkedip, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Ada? Itulah pattern rekognisi. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah kemampuan fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu untuk menyelesaikan. Yang kedua, yang keempat, algoritma. Algoritma adalah kemampuan membuat langkah-langkah teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Pertama, resep makanan. Biasanya kalau dibuat resep makanan harus dia mengikuti secara berurutan. Udah, misalnya kalau kita mau masak telur, mau menggoreng telur, apa yang pertama dilakukan? Bisa cocok, dia diaduk dan masukkan sedikit. Dia ada startnya. Start artinya mulai. Memulai itu adalah ambil telur. Itu kan telur dibuat telur kan? Terus orang telur kalau nggak beli telur. Nah, setelah itu teriak ada di pecahan. Masuk mulai pada kotor kan? Lima. Pertama ambil telur. Dan sediakan telur. Sediakan kompor. Rehan. Perhatikan. Sediakan kompor. Ada api. Hidupkan apinya. Dan masukkan minyak. Masukkan minyak baru panas. Baru panas minyak baru. Jadi harus dia terinci di langkah-langkahnya. Dan masukkan minyak ke belanga, baru agak api panas
Setelah panas, pecahkan telur, masukkan ke belakang telur atau sapi. Udah, masukkan telurnya, masukkan garam, tunggu sampai matang. Udah, balikkan, balikkan. Kalau mana ya? Balikkan telurnya, memasak, angkat telurnya, terus kiri. Salah. Matikan kompornya, masuk motor ke mulutnya. Matikan apinya, telur siap dimakan. Dihidangkan. Dan jadi dia ada petunjuknya. Oke? Jadi itulah 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, B. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pattern rekognisi. Yang ketiga, apa ketiga? Abstraksi. Yang keempat, algoritma. Tidak lagi. Yang pertama, dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil untuk mempermudah proses. Nah, yang kedua, pengenalan pola. Ini bahasa Inggrisnya ya. Tulisannya pengenalan pola. Artinya mencari pola atau kesamaan dalam masalah untuk menemukan solusi. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Semua algoritma. Yang pertama apa? Kedua, yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, ini ada beberapa, ada satu, ibu buat misalnya mengikat gigi. Masalah besarnya adalah mengikat gigi. Bagaimana kita membuat ini seperti berpikir komputasional? Dan misalnya ini ibu bilang adalah papan tulis. Ini ada papan tulis. Kertas nero main. Yo. Apa? Ikuti tanda panah. Jangan ditutupi tanda panahnya.
Nah, nanti itu ada disuruh jadi kerja. Nah, kita lihat dulu ini soalnya. Nah, yang pertama, manakah yang termasuk contoh komposisi dalam berpikir komputasional? Yang mana? A. Membuat daftar belanja. B. Membagi tugas mencuci piring menjadi membilas, menggosok dan mengeringkan. C. Membersihkan harga barang. Apa? Apa tanya? B. Yang kedua, Daniel. Menyusun langkah membuat mie instan adalah bagian dari langkah membuat mie instan. Bagian dari atraksi kah? Dekomposisi kah? Algoritma kah? Apa? Nah, B, C, lebih banyak C. Coba C ya. Garisan yang apa? Soal iya. Yang pertama soal 1 benar, soal 2 benar. Jadi jawabnya adalah algoritma. Benar. Iya kan? Dengan begini. Dekomposisi itu memang langkah-langkah. Dan tapi dia mengubah dia menjadi lebih kecil masalah itu. Misalnya tadi mengerjakan PR itu kan masalahnya besar. Nah, bagaimana caranya? Membaca, mencari dan menjawab. Maka PR-nya bisa diselesaikan. Nah, kalau mie instan, bagaimana? Rebus mie, masukkan bumbu, aduk, angkat, tiriskan, dan berarti mie siap disajikan. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke refleksi. Belum masuk ini ya. Udah berbaterai Hana? Kok Hana? Laptopnya? Udah baterainya 100 tuh.
tidak materi ini? 70. Kecuali nah, oh bukan. Mau kalau materinya? Bukan. Ada dua. Bapak tidak bisa ya? Jangan sekarang juga. Perkenalkan, nama saya Diko Tangkang. Ulang hijau, gugu bang, gugu perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Diko Tangkang. Saya akan mengusulkan permainan blok B. Ulangi dulu Rehan, Bren. Apa? Riko. Apa kan dulu? Apa namanya? Kembalikan dulu ke awal tadi. Serak ban, berserak ban. Karena enggak habis kameranya. Oke, fine. Ya. Baru kucing kabar di kucing minga salah. Salah. Lepas di sini. Cepat. Ya kan, pertama kerjakan dulu gambarnya. Baru masuk ke kiri. Blok tidak benar. 2. Apa itu? Kaki. Bulu unggas ku bebek. Dosa, satu aja ambil. Ya. Kumis. Ya. Unggas. Dah? Oke. Dah, tepuk tangan. Dah, duduklah. Udah. Nanti lagi kita lanjutkan. Kita buat dulu refleksinya. Aku mau lagi. Oh. Dan kita masuk ke refleksi ya. Oke.
sibuk itu masih sampai Kiam kemana nih? Enggak Kiam berarti ketang. Lebih kemana nah? Bisa nggak? Iya jangan problem. Kenapa gak mau maju? Nah, sekarang kan dulu kertasmu dan pulpen. Oh, tuh, tidak tahu. Nah. Hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Hal baru. Ya. Kedua, bagian mana yang paling kamu sukai? Bagian mana yang paling kamu sukai? Pesan untuk hari ini. Pesan atau pesan untuk hari ini. Gitu ya. Sudah? Pesan atau pesan untuk hari ini. Oke? Sekarang kita sudah selesai. Kita mau menyelesaikan hari ini. Kita terlebih dahulu bernyanyi ya.